Biografi Bapak Ekonomi Klasik David Ricardo. David Ricardo lahir di London, Inggris, pada 18 April tahun 1772. Ia adalah anak ketiga dari 17 bersaudara. Ayahnya, yang bernama Abraham, ibunya Abigail Delval, berasal dari keluarga Yahudi Sephardic. Ricardo muda tidak mengenyam pendidikan konvensional, dan di kemudian hari dia sendiri mengeluhkan pendidikannya yang terabaikan. Pada tahun 1793 di saat usianya yang ke-21, ia menikahi seorang wanita bernama Priscilla Anne Wilkinson, dan mempunyai 8 anak dan menjadikannya seorang Unitarian. Pada usia 21 tahun, David membangun bisnisnya sendiri di bidang saham dan memperoleh kesuksesan. Setelah beberapa tahun pensiun dari dunia pialang saham, David memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Rakyat Britania Raya pada bulan Agustus tahun 1818 dan mewakili Borough Port Arlington. David Ricardo semakin tertarik dengan ekonomi setelah dia membaca karya-karya Adam Smith, Wealth of Nations. Lalu 10 tahun kemudian, dia memutuskan untuk belajar ekonomi. Kehidupan Ricardo sebagai ekonom aktif hanya berlangsung selama 14 tahun. Publikasi pertamanya, sebuah artikel tentang harga emas, di Morning Chronicle, terbit pada tanggal 29 Agustus tahun 1809. Salah satu karya Ricardo yang terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation yang ditulis pada tahun 1817. Latar belakang David Ricardo. David mulai menunjukkan bakatnya di dunia ekonomi ketika ikut membantu melakukan pekerjaan ayahnya saat berusia 14 tahun. David mulai dikucilkan oleh keluarganya dan tidak pernah berhubungan lagi dengan orang tuanya semenjak ia menjadi seorang Unitarian. Setelah perpecahan tersebut, David membangun bisnisnya sendiri. David menjadi semakin tertarik untuk menekuni dunia ekonomi. Setelah membaca karya-karya Adam Smith seperti Wealth of Nations, dan memutuskan untuk mendalami ekonomi dan menulis berbagai artikel tentang analisa ekonomi di masa sekarang. Setelah beberapa tahun pensiun dari dunia pialang saham, David memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Rakyat Britania Raya pada bulan Agustus tahun 1818 dan mewakili Borough Port Arlington. Dia mulai sering menulis artikel tentang analisa jenis-jenis masalah ekonomi di masa sekarang. Karyanya yang pertama berjudul The High Price of Bullion, A Proof of the Depreciation of Banknotes, terbit pada tahun 1810. Dan pada tahun 1817 karya klasiknya yang berjudul The Principles of Political Economy berhasil diterbitkan. Dua dari kontribusi Ricardo yang paling penting adalah teori persewaan dan konsep perbandingan keuntungan. Pencetusnya, sahabat dekat Ricardo yang bernama Robert Malthus, mendefinisikan sewa sebagai bagian dari produksi bumi yang dibayarkan kepada pemilik untuk kegunaan asli dan keawetan dari tanah. Teori David Ricardo. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung dari jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah jadi semula, dan juga sebaliknya. Ricardo juga mengemukakan teori distribusi pendapatan, yang mengandung 3 elemen yaitu teori sewa yang dikemukakan Ricardo mengacu pada teori Malthus, yaitu teori sewa diferensiat. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah. Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik.
Upah pekerja menurut Richardo tergantung pada keperluan subsisten, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan minimum yang dimaksud oleh Richardo adalah kebutuhan yang tergantung pada lingkungan dan adat istiadat. Jika standar hidup meningkat, maka upah yang. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Perbedaan pendapat tiga tokoh ekonom klasik. Adam Smith. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Menurutnya, semakin banyak produksi dan perdagangan akan memakmurkan kehidupan rakyat. Maka dari itu, Smith menganjurkan pemerintah untuk membiarkan masyarakat melakukan perdagangan bebas. David Richardo. David Richardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja, sehingga upah yang diberikan menurun. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan. Thomas Malthus. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk akan selalu melebihi jumlah pangan yang tersedia, sehingga dapat menyebabkan kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan kematian massal di kalangan masyarakat. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Kematian David Richardo. Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Richardo meninggal dunia karena infeksi telinga tengah yang menyebar ke otak dan menyebabkan septikemia. Ia meninggal tanggal 11 September tahun 1823 pada usia 51 tahun. Richardo meninggalkan beberapa parlemen juga putra-putrinya. Richardo dikebumikan di halaman gereja Saint Nicholas di Hardenhuizen, Wiltshire. David Richardo meninggal di Gatcombe Park setelah terkena infeksi telinga yang sekarang menjadi kediaman Princess Royal dan keluarganya.